Keterampilan menjelaskan adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Kegiatan menjelaskan yang dilakukan guru di dalam kelas merupakan kegiatan yang amat penting dalam belajar mengajar. Contohnya, ketika guru memberikan fakta-fakta, menjelaskan konsep dan prinsip, memberikan alasan untuk bertindak, menegur peserta didik, dan lain sebagainya. Ada 5 manfaat yang didapatkan jika guru menguasai keterampilan menjelaskan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, guru dapat memperkirakan tingkat pemahaman peserta didik terhadap penjelasan guru yang diberikan pada peserta didik. Yang ketiga, guru dapat membantu peserta didik menggali pengalaman dari berbagai sumber. Yang keempat, guru dapat mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Dan yang kelima, guru dapat mempergunakan waktunya secara efektif. Ada 5 tujuan kegiatan menjelaskan, yaitu yang pertama, untuk membantu peserta didik memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua, membimbing peserta didik dalam menjawab pertanyaan mengapa yang muncul tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memecahkan masalah secara lebih sistematis. Yang keempat, memperoleh balikan dari peserta didik tentang pemahamannya terhadap materi yang telah dijelaskan. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Jadi kalau seandainya ada trouble di satu lab atau satu segmen jaringan, tidak akan berpengaruh ke segmen yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada cost reduction, tentu tidak perlu lagi membeli banyak switch, cukup satu switch aja. Dalam kegiatan menjelaskan, terdapat beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu perencanaan dan penyajian. Ada 4 komponen dalam penyajian menjelaskan, yaitu yang pertama, kejelasan, di mana dapat dicapai dengan cara menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, pemberian contoh atau ilustrasi yang nyata yang akan membantu peserta didik dalam memahami penjelasan kita. Yang ketiga, pemberian penekanan dengan maksud memberikan pusat perhatian. Dan yang keempat, memperoleh balikan dari peserta didik yang membuat guru dapat melakukan penyesuaian dalam penyajiannya. Kejelasan dapat dicapai dengan cara menghindari pemakaian kata yang tidak perlu dan ungkapan-ungkapan yang meragukan, menjelaskan arti istilah asing ataupun ambigu. Cara yang ketiga adalah memanfaatkan waktu diam. Cara yang keempat adalah menghindari penggunaan ungkapan yang membingungkan, misalnya kira-kira dan ungkapan lainnya. Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam menyajikan penjelasan adalah penggunaan contoh atau ilustrasi. Contoh yang diberikan dapat berkaitan dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui. Ada 2 pola efektif dalam pemberian contoh, yaitu pola induktif dan pola deduktif. Dalam pola induktif, contoh diberikan terlebih dahulu dan dari contoh tersebut ditarik kesimpulan umum atau dalil. Sedangkan pada pola deduktif diberikan suatu dalil dan dalil tersebut diperjelas dengan contoh-contoh. Biasa dia akan di-broadcast ke semua. Kalau ini kan cuma satu aja, ke sana aja kan. Karena kita sudah setting, kalau pakai switch biasa, dia akan mengirim ke semua broadcast yang ada di pilihan 20 dan pilihan 30. Jadi kalau prosesnya seperti ini, dia berjalan sangat cepat sekali kan. Dia hanya membroadcast data ke sini saja. Yang lain ini dianggap jaringan yang berbeda. Paham? Dalam menunjukkan keterkaitan antara dalil dan contoh, kita perlu menggunakan kata penghubung atau ungkapan tertentu seperti jadi, walaupun begitu, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk memperjelas penyajian, tetapi juga untuk menekankan adanya keterkaitan antara ide-ide. Komponen ketiga adalah pemberian penekanan. Guru perlu memberikan penekanan pada inti masalah untuk memperjelas.
Hal ini akan membantu peserta didik dalam memahami penjelasan dari guru. Ada 2 sub keterampilan yang harus dikuasai guru dalam memberikan penekanan pada penjelasan, yaitu variasi gaya mengajar dan penyajian yang terstruktur. Dan algoritma harus ditulis dengan efektif karena manusia tidak sama dengan komputer. Komputer tidak mempunyai nama. Oleh sebab itu, instruksi atau algoritmanya harus ditulis dengan jelas dan terperinci. Begitu bisa dipahami? Lanjutkan ya. Dalam variasi gaya mengajar, kita dapat menggunakan semua isyarat kita. Misalnya, suara dapat kita percepat atau perlambat, volumenya dibuat tidak konstan sehingga tidak membosankan, mimik muka juga dapat diperlihatkan dan kita juga dapat menuliskan kata-kata penting di papan tulis dan menunjukkan tulisan tersebut berkali-kali sehingga peserta didik dengan mudah dapat mengingat kata penting tersebut. Penyajian terstruktur dapat dilakukan dengan memberikan ikhtisar. Hal ini dapat diberikan di awal, di akhir, atau selama pengajaran berlangsung. Sedangkan mengulang jawaban peserta didik dapat diartikan kita menerima dan menggunakan jawaban peserta didik untuk penguatan. Dan dengan memberikan isyarat lisan seperti kita mulai dengan perhatikan baik-baik, maka akan memfokuskan perhatian peserta didik. Nah, hari ini kita akan belajar membuat notasi algoritma deskriptif. Notasi algoritma deskriptif adalah notasi yang dituliskan dengan menggunakan kalimat deskriptif dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pendidikan, anak-anak diharapkan mampu untuk membuat penyelesaian masalah menggunakan notasi algoritma deskriptif dengan tepat dan efisien. Adapun model yang kita gunakan pada hari ini yaitu model problem listening dengan metode diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Sobat mahasiswa, komponen keempat yang tidak kalah penting adalah menerima balikan dari peserta didik. Sebaiknya mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman atau ketidakmengertian selama kita menjelaskan materi pelajaran di kelas. Berdasarkan balikan dari peserta didik tersebut, maka kita para guru dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian penjelasan. Oke, silakan Trisna. Izin Bu, saya menanggapi untuk elemen input, output, dan kondisi sudah dituliskan dengan benar. Namun, pada penulisan langkah-langkah masih ada yang salah, yakni pada langkah nomor 4. Harusnya ditulis seperti apa? Mungkin bisa letakkan serigala pada pulau B, lalu ambil domba untuk diletakkan di perahu dan jalankan perahu ke pulau A. Ya, terima kasih ya Trisna. Kita dapat menggali minat dan bakat peserta didik. Mereka biasanya senang mendiskusikan tentang minat atau kegiatan sehari-hari mereka. Bila contoh dengan penjelasan yang kita ambil dari apa yang menjadi minat peserta didik, maka hal ini bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan perhatian mereka. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Saya juga tanya Ya, silakan Agus. fungsi elemen kondisi itu apa ya? Jadi, elemen kondisi itu fungsinya untuk mengatur alur eksekusi berdasarkan dengan variabel atau input. Misalnya, ketika anak-anak membuat kopi. Pernah membuat kopi? Maka Saat anak-anak membuat kopi manis, kopi pahit, manis dan pahit itulah yang masuk ke dalam elemen kondisi. Bisa dipahami? bisa Lanjutkan ya. Balikan tentang sikap dan minat peserta didik sebaiknya dilakukan bersamaan dengan balikan tentang pemahaman mereka terhadap penjelasan yang kita berikan di dalam kelas. Jadi selain kita bertanya apakah mereka mengerti tentang penjelasan kita, sebaiknya kita juga bertanya apakah penjelasan tersebut berguna bagi mereka. Itulah uraian tentang keterampilan menjelaskan.